Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering jadi perbincangan hangat, yaitu gerakan Salafi Wahabi. Tapi kita akan lihat ini dari kacamata yang spesifik banget, yaitu dari Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Penting buat dicatat ya, semua yang kita ulas di sini itu sumbernya langsung dari apa yang mereka terbitkan sendiri. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Mungkin Anda juga penasaran ya, kenapa sih sebuah gerakan keagamaan yang munculnya di abad ke-18, jauh banget di sana, sekarang malah jadi perdebatan yang panas banget di Indonesia modern? Kok bisa relevan sampai sekarang? Nah, inilah yang akan kita coba bongkar bersama. Dan ini bukan cuma wacana atau teori di atas kertas loh. Lihat deh gambar ini. Ini adalah diskusi buku yang beneran terjadi di Sidoarjo. Ini bukti nyata kalau isu Wahabisme itu hidup dan jadi bahan obrolan serius di tengah-tengah masyarakat kita di berbagai komunitas di Indonesia. Oke, untuk bisa paham kenapa isu ini jadi begitu penting sekarang, kita harus mundur dulu ke masa lalu. Kita bakal tarik benang merahnya sampai ke akarnya, ke titik di mana doktrin ini pertama kali lahir. Jadi, apa sih sebenarnya Wahabisme ini? Menurut sumber-sumber dari NU Online, ini adalah sebuah aliran yang didirikan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Beliau lahir sekitar tahun 1703 di daerah Najd, yang kalau sekarang kita kenal sebagai bagian dari Arab Saudi. Nah, yang jadi ciri khasnya, menurut sumber ini, adalah ajarannya yang digambarkan sangat kaku dan keras. Nah, disinilah letak benturannya. Di satu sisi, ada doktrin Wahabi yang menurut sumber-sumber ini sangat tekstual, sangat harfiah. Mereka menolak keras apa yang dianggap inovasi atau bid'ah. Terus, di sisi lain, ada praktik-praktik yang udah jadi tradisi di masyarakat kita kan, seperti tahlil, maulid nabi, atau manakib. Nah, praktik-praktik inilah yang dianggap bid'ah oleh mereka, bahkan bisa sampai ketuduhan kafir bagi yang melakukannya. Ini inti konfliknya. Sebuah ideologi, ya itu satu hal. Tapi ceritanya jadi beda banget ketika ideologi itu bertemu dengan kekuasaan politik. Disinilah titik baliknya. Mari kita lihat momen krusial ketika gerakan ini tiba-tiba punya taring, punya kekuatan politik dan militer. Jadi kuncinya ada di aliansi ini. Muhammad ibnu Abdul Wahhab, sang pendiri gerakan, itu kan bekerja sama dengan seorang penguasa lokal bernama Ibnu Saud. Menurut penulis dari NU Online ini, Ibnu Saud itu politisi yang cerdik. Dia melihat dukungan dari gerakan Wahabi ini sebagai alat untuk mencapai ambisi politiknya. Hasilnya, ideologi Wahabi dapat backingan kekuatan negara. Klop deh. Nah, setelah dapat dukungan politik dan militer itu, gerakannya jadi makin kencang. Menurut catatan sejarah yang dikutip di sini, tahun 1746, mereka langsung menyatakan jihad ke siapapun yang beda pendapat. Dari situ eskalasinya cepat banget. Ada serangan ke Karbala tahun 1802, lalu perebutan kota suci Madinah di tahun 1805, dan puncaknya penaklukan Mekah setahun kemudian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih detail dan sejujurnya cukup kelam. Kita akan fokus pada catatan penulis dari NU Online mengenai aksi-aksi kekerasan dan penghancuran yang, menurut mereka, terjadi dalam sejarah gerakan ini. 400.000. Ini bukan angka sembarangan. Menurut salah satu sumber yang dikutip oleh NU Online, inilah perkiraan jumlah Muslim, termasuk perempuan dan anak-anak, yang katanya menjadi korban tewas oleh pasukan gerakan ini sampai tahun 1920-an. Angka yang, sangat besar. Dan ketika mereka berhasil menguasai kota suci Mekah dan Madinah, dampaknya menurut catatan ini luar biasa. Bangunan-bangunan bersejarah dan makam-makam dihancurkan. Koleksi-koleksi buku yang tak ternilai harganya dibakar. Para ulama dipaksa bersumpah setia di bawah tekanan, bahkan sampai melarang hal-hal seperti puisi keagamaan. Puncaknya, ada kisah tragis Syekh Abdullah Zawawi, seorang ulama yang sudah sangat tua, dieksekusi hanya karena pandangannya berbeda. Oke, kita sudah lihat sejarahnya yang panjang dan terus terang cukup brutal menurut catatan ini. Sekarang, kita kembali lagi ke masa kini. Pertanyaannya, apa hubungan semua ini dengan kekhawatiran yang ada di Indonesia saat ini? Mari kita sambungkan menangnya. Nah, ini adalah salah satu argumen kunci dari penulis di NU Online. Dia mengajukan sebuah teori bahwa ada dua bentuk kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan yang sifatnya doktrinal, intelektual, dan psikologis. Ini terjadi saat mereka belum punya kekuatan fisik atau militer. Caranya gimana? Ya, dengan menyerang lewat kata-kata, melabeli murtad, musyrik, kafir, dan sebagainya. Nah, disinilah nyambungnya dengan Indonesia. Menurut pandangan si penulis, kekerasan doktrinal tahap pertama inilah yang sedang terjadi di Indonesia sekarang. Lewat apa? Lewat publikasi dan distribusi masif buku-buku mereka.
Jadi membanjirnya buku-buku Wahabi di toko-toko buku itu dilihat sebagai cara menyebarkan ideologi, cara untuk membid'ahkan, memusyrikkan, dan mengkafirkan pihak lain, justru karena mereka belum punya kekuatan fisik di sini. Ini bisa dibilang adalah puncak kekhawatiran dari si penulis. Peringatannya yang paling keras. Dia menyuarakan ketakutan terbesarnya. Kalau suatu hari nanti, gerakan ini mendapatkan kekuatan politik dan militer di Indonesia, maka sejarah kekerasan fisik yang pernah terjadi di Arab dulu bisa terulang lagi di sini. Dia membayangkan skenario suram di mana para kiai dan ulama kita yang jadi korbannya. Jadi, setelah kita melihat semua ini, sejarah yang kelam menurut satu sisi, dan kekhawatiran yang sangat nyata di masa kini, semuanya kembali ke satu pertanyaan besar. Apa arti semua ini bagi masa depan Islam di Indonesia yang kita tahu sangat beragam dan kaya warna? Nah, ini pertanyaan penting untuk kita semua renungkan bersama.